Teman-teman, siapa sangka sebuah skuter bisa menjadi ikon gaya hidup dan budaya selama lebih dari 70 tahun? Vespa menjadi sebuah ikon yang bukan hanya sekedar kendaraan, tapi juga bagian dari sejarah budaya dan gaya hidup dunia. Di video ini, kita akan menyusuri perjalanan seri Vespa dari model pertamanya, MP6, hingga seri VBB dan PX yang legendaris. Dimulai pada tahun 45 ketika Piaggio, sebuah perusahaan Italia yang awalnya memproduksi pesawat terbang, memutuskan untuk menciptakan sebuah kendaraan roda 2 yang praktis, nyaman, dan terjangkau. Dari sana, lahirlah MP6, prototipe pertama Vespa, dengan desain yang menyerupai tawon atau Vespa dalam bahasa Italia. Nama Vespa yang akhirnya resmi dipilih untuk merek kendaraan roda 2 tersebut. Model MP6 hadir dengan bodi yang unik, posisi mesin yang berada di samping kanan, dan fender yang melindungi pengendara dari percikan air dan lumpur. Desainnya menjadi cikal bakal semua Vespa di masa depan. Setelah MP6, Piaggio merilis Vespa 98 di tahun 46, model pertama yang diproduksi massal. Vespa 98 segera menjadi ikon karena bentuknya yang kompak dengan bodi berwarna pastel yang menjadi ciri khas. Model ini diperuntukkan bagi siapa saja, terlepas dari gender atau kelas sosial. Pada tahun 48, Piaggio memperkenalkan Vespa 125. Dengan mesin yang lebih besar, model ini menjadi favorit karena menawarkan performa lebih tinggi. Desain yang makin halus dan tangguh membuat Vespa 125 semakin diminati. Di tahun 55, Vespa meluncurkan GS 150 yang dikenal sebagai salah satu Vespa terindah sepanjang sejarah. GS 150 adalah skuter pertama dengan kecepatan hingga 100 km per jam, sebuah pencapaian luar biasa di zamannya. Model ini terkenal dengan performanya, menjadi skuter pilihan para pembalap di berbagai kejuaraan. Bodinya yang ramping, roda yang lebih besar, dan suspensi yang lebih kuat menjadikannya salah satu Vespa yang ikonik. Di era 60-an, Vespa memperkenalkan seri VBB. Model ini adalah penerus seri VNA dan VNB dengan peningkatan pada desain bodi yang lebih membulat dan halus. VBB menjadi simbol gaya hidup, terutama di kalangan anak muda. Mesinnya yang 150 cc menjadikannya cukup bertenaga untuk skuter di masa itu. Dengan desain yang elegan, Vespa VBB tetap menjadi favorit para pecinta Vespa klasik hingga sekarang. Vespa VBB juga merupakan salah satu model yang banyak diimpor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tahun 65, Piaggio merilis Vespa Sprint yang menandai era modernisasi Vespa. Sprint memiliki desain lebih ramping dengan tambahan perbaikan di suspensi dan transmisi. Selain itu, model ini juga lebih bertenaga dengan mesin 150 cc yang lebih halus. Vespa Sprint populer di kalangan generasi muda yang menginginkan skuter dengan performa lebih baik, namun tetap bergaya klasik. Masuk ke tahun 77, Vespa merilis model PX. Model ini mungkin adalah salah satu Vespa paling dikenal di dunia, terutama bagi penggemar Vespa klasik. Dengan pilihan mesin 125, 150, dan 200 cc, PX menawarkan kenyamanan berkendara yang lebih baik dan desain yang lebih kokoh. Keunikan dari PX adalah penggunaan rem cakram di roda depan yang merupakan inovasi bagi Vespa saat itu. Hingga hari ini, Vespa PX masih diproduksi dalam jumlah terbatas untuk para penggemar Vespa klasik. Di tahun 2000-an, Piaggio memutuskan untuk kembali ke akar Vespa dengan meluncurkan replika Vespa 98 dan model lainnya yang terinspirasi dari desain klasik. Vespa PX dan Primavera juga kembali hadir sebagai simbol Vespa yang modern, namun tetap mempertahankan keanggunan klasiknya. Vespa bukan hanya sekedar skuter,
Ia adalah sebuah simbol gaya hidup yang melintasi generasi. Dari MP6 hingga VBB dan PX, Vespa terus berkembang tanpa meninggalkan karakter aslinya. Tak heran, Vespa menjadi salah satu ikon sepeda motor yang paling dicintai di dunia, termasuk di Indonesia. Jika teman-teman penggemar Vespa klasik atau punya cerita menarik tentang Vespa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menyusuri sejarah Vespa bersama kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar Vespa dan dunia kendaraan klasik lainnya. Sampai jumpa dan salam mesin kanan.